Selamat pagi Bapak Ibu Pagi sekalian. Pak, pagi Pak, Gimana kabar? Semoga sehat. sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara webinar kita hari ini. Materinya sangat baik ya menurut saya. Ini 16 Mei 2000 terkait spek jasa konstruksi dan perkembangan kebijakan pengaturan. Dengan mengetahui isi prospek jasa konstruksi ini, pengembangan kebijakannya dalam hal di jasa konstruksi, dan dapat menambah pengembangan daripada usaha yang Bapak Ibu di badan usaha masing-masing. Kami webinar ini menjadi tongkat positif untuk perkembangan Bapak Ibu masing-masing. Semoga sekian dari kami kembalikan. Terima kasih panitia untuk kerja hari ini. Terima kasih ke panitia konstruksi. Ya, salam konstruksi Bapak Ibu, pengurus dan anggota Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, APENAS, bertemu kembali bersama kami hari ini terkait webinar kita prospek jasa konstruksi dan perkembangan kebijakan pengaturan hari Sabtu 16 Mei 2020. Bapak Ibu, webinar ini adalah kelanjutan dari webinar sebelumnya karena terkait di bidang jasa konstruksi ini kita harus juga mengupdate ya kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan jasa konstruksi yang setiap saat berubah sehingga kita harus mengikuti perkembangan informasi tersebut. Ya. Next slide. Hakikat dan tujuan pengaturan jasa konstruksi yakni memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi ya untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sehingga terciptalah kompetisi yang sehat di jasa konstruksi ini. Jadi kami harapkan teman-teman pengusaha kontraktor yang bergabung di APENAS ini semakin hari semakin bisa mengupdate kemampuan dan keterampilan di bidang jasa konstruksi ini. Ya, Bapak Ibu, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ini kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi, yakni melalui APENAS, itu wajib berkesinambungan, ya, wajib berkesinambungan. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya, tinggal ditekan ya tombol reaction, tangan ke atas, raise your hand, ya, itu silakan. Dan jangan lupa juga mengisi absensi ya, mengisi absensi online, ya. Next slide. Ya, taksonomi usaha jasa konstruksi ini adalah tanggung jawab profesi ya, tanggung jawab profesi kita di badan usaha masing-masing. Ya. Jadi itu ada 3 bisnis unit yang paling sering di jasa konstruksi ini. Yang pertama usaha perencanaan
kemudian usaha pelaksanaan dan usaha pengawasan. Ya, dengan persyaratan personil itu meliputi dari mulai personil yang memenuhi syarat dan persyaratan perencanaan, pengawasan, ya, dan memiliki sertifikat keahlian. Ya. Kemudian untuk tenaga tekniknya sendiri wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Ya. Dalam hal ini yang bisa dibuktikan melalui SKK atau SKT ya, SKT, sertifikat kompetensi tenaga ahli dan sertifikat kompetensi tenaga terampil bidang konstruksi. Bapak Ibu sekalian, bentuk usaha dari badan-badan usaha yang tergabung di APNAS ini juga bermacam-macam, ya. Ada orang perseorangan, ya, ada badan usaha baik itu perseroan terbatas maupun CP maupun koperasi. Karena saat ini koperasi juga sudah boleh merambah ke dalam bisnis konstruksi. Persyaratan-persyaratan usaha itu wajib, ya, memiliki izin usaha, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi usaha, ya. Jadi dalam usaha orang perseorangan juga harus memiliki sertifikat keterampilan kerja, ya, sertifikat keahlian kerja. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau misal orang perorangan itu adalah para mandor itu biasanya, ya, para mandor. Dari mereka memiliki peluang-peluang untuk menjadi pengusaha perorangan dengan pengadaan manpower atau sakon jasa upah, ya. Nah, sakon jasa upah mandor itu bisa juga menjadi bagian daripada pelaku-pelaku usaha orang perseorangan, ya. Dan jangan lupa bahwasanya orang perseorangan itu juga harus memiliki namanya sertifikasi, ya, sertifikat. Tugas tanggung jawab profesi itu bisa ada dua prinsip, ya. Yang pertama keahlian sesuai kaidah keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah kepatutan, ya, kepatutan dan kejujuran intelektual. Kemudian dalam bidang usaha baik itu PT, ya, CP maupun koperasi itu ada 5 bidang usaha utama, ya. Yang pertama arsitektural, kedua sipil, ketiga mekanikal, dan keempat elektrikal, dan kelima tata lingkungan. Ini bisa dilihat, ya, Bapak Ibu, dalam aturan peraturan regulasi Indonesia, dalam Permen, ya, Peraturan Menteri 08 tahun 2011. Ya, next slide. Inilah bentuk pembinaan, ya, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, ya, di bidang jasa konstruksi. Kalau untuk usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi itu jelas sekali, ya, di dalam PP nomor 28 tahun 2000, PP 04 tahun 2010 dan PP 92 tahun 2010. Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Lingkup pengaturannya itu termasuk usaha jakon, jasa konstruksi, tenaga kerja jakon, peran masyarakat jakon, dan penerapan sanksi. Termasuk juga registrasi sertifikasi, ya. Ini perlu diperhatikan dan harus perlu dipenuhi, ya. Kemudian dalam lingkup pengaturannya itu ada dalam aturan peraturan PP nomor 29 tahun 2000 dan PP nomor 59 tahun 2010 penyelenggaraan jasa konstruksi. Lingkup pengaturannya pemilihan penyediaan jasa, kontrak kerja, penyelenggaraan pekerjaan, konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, ya, larangan sekongkolan, sanksi administratif. Ini adalah bagian daripada prakualifikasi dan lelang. Jadi ini diatur, ya. Kalau sekarang itu ada di LPSE, ada juga beberapa kementerian terkait, ya, tender-tender di kementerian terkait, ya. Kemudian lingkup pengaturan itu ada penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi berdasarkan PP nomor 30. Itu bentuk pembinaannya seperti apa? Oh, apa aja yang dibina, kan begitu. Pihak yang dibina siapa, ya, orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha yang secara in-house, ya, in-house melakukan
namanya penyelenggaraan ya. Kemudian penyelenggaraan nanti akan berkaitan dengan yang namanya pembinaan dan pembiayaan. Nah, kemudian nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai bisa dilakukan pengaduan atau pembinaan. Jadi tetap LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini juga akan melakukan yang namanya menerima pengaduan dan melakukan pembinaan. Next slide. Ini data pasar konstruksi nasional ya Bapak Ibu. Kita ambil dalam data terakhir tahun 2012 dan tahun 2013. Dalam dua data ini kita hanya mau melihat ya perkembangan dari tahun ke tahun ya. Bagaimana total kapitalisasi tahun 2012 sebanyak 300 triliun itu bisa menaik 90 triliun di tahun 2013. Dan bagaimana kontribusi daripada pasar konstruksi nasional ini? Kita bisa bagi ya. Pertama, terkait PMA, penanaman modal asing. Itu untuk di tahun 2012, itu ada 18 triliun yang masuk ke Indonesia. PMDN, penanaman modal dalam negeri, itu ada 22 triliun. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu ada 370 miliar. Kemudian BUMN itu ada 94 triliun. Kemudian APBD itu ada 33 triliun. Dan dana gabungan APBN ya, non-PU, itu ada 33 triliun. Jadi APBN PU itu 56 triliun. Ya. Kemudian untuk non-PU-nya itu ada 33 triliun. Dan ini meningkat ya, meningkat. Nah, contoh di tahun 2013 PMA yang dari tahun 2012 itu 18 triliun di 2013 naik ya menjadi kenaikannya menjadi 30 triliun, berarti ada 12 triliun kenaikan selama setahun ya. Kemudian dana gabungan juga menaik ini kalau kita lihat dari chartnya dari 26 triliun menjadi 80 triliun. Nah, itu dia. Bagaimana dengan APBN PU, pekerjaan umum? Itu yang tahun sebelumnya 56 triliun, meningkat menjadi 80 triliun. APBN non-PU yang dulunya 33 triliun, ya ini APBN non-PU ini tetap ya, mungkin 33 triliun ini ada apa namanya pagu yang ditetapkan, jadi 2012-2013 tidak ada kenaikan ya. Kemudian APBD APBD di 2013 itu naik ya, naik sebanyak 6 triliun ya dari 30 naik 3 triliun ya, naik 3 triliun dari 33 triliun menjadi 36 triliun. Untuk BUMN sendiri itu tetap ya, tetap ya, BUMN di sini kalau dari 2012 ke 2013 itu menurun, Bapak. Ya, ada 10 triliun menurun ya. Yang tahun 2012 BUMN-nya itu sebanyak 94 triliun, 2013 itu hanya 84 triliun. Jadi ada beberapa kondisi yang menaik dan ada beberapa kondisi yang menurun. Ya, next slide. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi kami sampaikan melalui reaction ya, tinggal raise your hand, biar bisa kami jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kontraktor dan konsultan konstruksi, jumlah BUJK ya, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ya, kontraktor, konsultan dan konsultan konstruksi. Ini ada kami buat beberapa list ya, Bapak Ibu. Kalau dari negara-negara asing atau pihak luar negeri itu ada dari Jepang ya. Ada 41 kontraktor. Konsultannya ada 21 konsultan, kontraktor dan konsultan konstruksi ada 18 perusahaan. Sehingga total dari perusahaan Jepang itu 80 perusahaan. Jadi Jepang adalah pemberi kontribusi terbesar terkait badan usaha jasa konstruksi yang dimiliki oleh asing.
Nomor 2 itu Korsel, Korea Selatan. Korea Selatan itu ada 78 perusahaan ya. China itu ada 54 perusahaan, dari benua Eropa itu ada 39 perusahaan, dari Asia itu ada 27 perusahaan, dari Amerika Serikat itu ada 8 perusahaan, dari Australia dan Selandia Baru itu ada 5 perusahaan yang hanya berkutat pada bisnis konsultan ya. Kemudian dari lain-lainnya itu hanya kontraktor dan konsultan konstruksi ya, dan ini totalnya ada 2. Jadi jumlah badan usaha jasa konstruksi yang dimiliki asing yang masuk ke Indonesia sebagai investor atau pihak kedua itu sebanyak 293 perusahaan. Ya, ini adalah peluang-peluang kita baik dalam kerjasama dengan BUJK asing sebagai media partner ya di negara sendiri. Jadi ini juga peluang-peluang yang sangat besar untuk APEKNAS ke depan yang perlu kita garap ya, kita garap bersama, sehingga apa yang perlu dipastikan Bapak Ibu, yang perlu dipastikan adalah bagaimana kelengkapan dokumen sertifikat yang kita miliki dan manajemen proyek yang kita pahami ya. Jadi semakin hari pemahaman kita semakin besar dan tinggi. Ya, next slide. Ini perubahan kebijakan pengaturan ya berdasarkan PP 28 menjadi PP 4 ya, nomor 4 tahun 2010. Perubahan kebijakan pengaturan dari PP 28 ini menjadi PP 4 tahun 2010 ada 4 klasifikasi utama ya yang dibagi dalam kelembagaan, termasuk lembaga hanya 1 LPJK ya, pengurusan LPJK ya, wakil unsur yang memenuhi persyaratan kriteria dan dilakukan oleh menteri atau gubernur. Kemudian tata cara pemilihan kelembagaan, baik itu pengurus, masa bakti, mekanisme kerja lembaga yang diatur oleh menteri. Pembidangan usaha, pelaksana, ya menjadi bangunan gedung sipil, mekanikal, elektrikal, dan jasa pelaksana lainnya. Begitu juga dengan konsultannya, ASMED menjadi arsitektur, rekayasa, penataan ruang, jasa konsultasi lainnya. Sertifikasi bagaimana? Sertifikasi langsung dilakukan oleh lembaga melalui unit sertifikasi. Jadi inilah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu ya. Sekretariat pemerintah memberi dukungan ke sekretariat lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis, dan keahlian. Inilah dari perubahan kebijakan pengaturan ya. Ini bisa kita lihat dari skemanya. Ya. Next slide. Oke, Permen PU nomor 8 ini terkait subklasifikasi usaha ya Bapak Ibu. Jadi pelaksana itu ada dibagi beberapa ya, untuk perusahaan kecil itu ada 3 kategori, K1, K2, K3. Kemudian perusahaan menengah itu ada 2 kategori, M1, M2. Dan perusahaan besar itu ada 2 kategori, B1 dan B2. Bapak Ibu sekalian, untuk PMA, perusahaan modal asing, penanaman modal asing, itu saat ini dititik beratkan kepada kewajiban B2 ya, B2. Jadi B2 itu adalah perusahaan besar PMA, penanaman modal asing ya. Ini dibagi ya untuk pelaksana, subklasifikasinya seperti apa. Untuk konsultan ya dibagi menjadi subklasifikasinya apa gitu ya. Inilah subklasifikasi yang dimaksudkan. Yang pertama, dalam subklasifikasi tersebut ada variabel subklasifikasi untuk badan usaha jasa konstruksi. Yang pertama itu mungkin terkait kepada kekayaan bersih perusahaan tersebut. Kekayaan bersih berapa kekayaan bersih perusahaannya, kemudian berapa laporan keuangannya, dan macam ragam ya Bapak Ibu laporan keuangan. Karena ini juga nanti akan terkait dengan yang namanya setoran pajak, baik itu PPN maupun PPH, pajak penghasilan ya Pak, PPH-nya masing-masing. Kemudian dari paketnya ya, paketnya itu ada batasan-batasan paket yang pernah digarap atau dilakukan ya. Kemudian di pengalaman juga gitu, apakah semiliar dengan pengalaman sebelumnya dengan proyek yang mau digarap ke depannya ya, itu juga.
Kemudian personalia. Personalia ini kesiapan daripada sumber daya manusia sendiri. Bagaimana sumber daya manusianya? Jadi kalau misalnya satu badan usaha itu mengambil bidang sipil, berarti sipil ini banyak subbidangnya. Subbidangnya apa? Sipil jalan raya seperti apa. Jadi banyak itu personalia yang dibutuhkan ya. Kemudian kalau misalnya dia elektrikal atau mekanikal juga itu banyak yang ya, perlu dipersiapkan personalianya terkait SDM sertifikasi ya. Kemudian ada batasan jumlah sub kualifikasi ya. Contoh kalau K1 itu maksimal sub bidangnya 4. Nah, begitu. Jadi kalau untuk M itu bisa 10. Kenapa Bapak Ibu? Karena juga SBU kita ini, sertifikat badan usaha ini juga harus disamakan atau disinkronkan dengan KBLI ataupun izin daripada OSS ya. Jadi di sana itu ada pembatasan, kalau M itu maksimal 10 subbidang begitu. Jadi ada pembatasan-pembatasan ya. Next. Ya, proses penyusunan persyaratan kompetensi ini juga perlu kita lihat ya Bapak Ibu ya. Peraturan pemerintah ini tentang usaha dan peran masyarakat JAKON, jasa konstruksi, ini juga diambil ya terkait tenaga ahli dan tenaga terampil dari peraturan pemerintah ya nomor 31. Kemudian peraturan presiden nomor 8 ya tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia persyaratan umum persyaratan khusus. Ini nanti tinggal kita download di internet, nanti apa-apa saja isinya bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Ya, next slide. Ya, ini ada proses penyusunan persyaratan kompetensi ya. Ini berdasarkan aturan-aturan dan regulasi dari pemerintah Indonesia ya, terkait peraturan pemerintah nomor 4 tentang usaha dan peran masyarakat JAKON, jasa konstruksi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 31 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian ada peraturan presiden nomor 8 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu semua dibutuhkan dalam penyusunan persyaratan kompetensi tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi. Nanti setelah ini akan dibagi dalam penyusunan persyaratan ini kompetensi tenaga ahlinya dan tenaga terampilnya, SKA dan SKT-nya. Apa persyaratan umumnya? Persyaratan umumnya 1, 2, 3, 4. Contoh, berjenis kelamin, apakah dibatasi perempuan atau laki-laki? Oh tidak, berarti berjenis kelamin. Contoh, dia harus sehat, bagaimana kesehatan dia, bagaimana pendidikannya dia terakhir, ya pendidikan terakhir, segala macam. Kemudian ada persyaratan khusus. Persyaratan khususnya apa? Apakah dengan training, apakah dengan sertifikat, apakah dengan pengalaman yang cukup, misalnya dia tamat tahun berapa untuk bidang pendidikan atau tingkat pendidikan tertentu, maka dia akan dikasih lagi persyaratan khusus ini. Katakan dia tamat S1 berapa tahun, kemudian dia bisa mengajukan standar daripada sertifikat tersebut. Apakah dia masih muda, madya, atau utama. Itu semua ada persyaratan-persyaratan khusus yang perlu dilakukan oleh LPJK atau dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Next slide. Ya Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kami lanjut, kami ingatkan untuk melakukan absensi ya Bapak Ibu. Ya, Pak Bambang Trisukmono ada masukan. Bagaimana Pak Mori? Iya, saya lanjut ya Pak Bambang sama Pak Mori. Oke. Persyaratan umum jenjang subkualifikasi, persyaratan umum jenjang subkualifikasi lanjutan ya. Ini ada tabelnya, bisa dilihat nanti ahli muda seperti apa. Kemudian ahli madya seperti apa, ahli utama seperti apa. Baik itu dalam kegiatan, ya, dalam kegiatannya, dalam pengetahuannya dan tanggung jawabnya. Itu ada parameter-parameter yang harus dilengkapi ya. Contoh, ahli muda melakukan kegiatan dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur dalam berbagai yang sudah dilakukan maupun yang tidak bisa dilakukan. Parameter pengetahuannya apa? Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan
mengaitkan sejumlah konsep ya. Maaf admin bisa dibesarin ya layarnya. Ya, oke, thank you. Ya. Ya. Oke. Ini dia pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkret dan kadang-kadang tidak biasa. Terus tuh tanggung jawabnya apa sebagai tenaga ahli muda? Ya, tenaga ahli muda itu tanggung jawabnya terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas. Ya, bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. Dapat diberi tanggung jawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja yang lain. Kemudian ahli media. Ahli media ini kegiatannya apa saja? Melakukan kegiatan dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran, ya, teknis khusus, spesialisasi, dengan pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku, yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. Jadi pemahaman pengetahuan ahli media itu seperti apa saja? Ya, itu harus mampu menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area, membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas, menentukan metode-metode dan prosedur yang tepat guna dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkret yang mengandung unsur-unsur teoritis, melakukan kegiatan yang diarahkan sendiri, itu tanggung jawabnya ya. Nah, jadi ya tangan mencincang bau memikul ya, kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain, jadi memberikan briefing, supervisi dan segala macamnya ya, dengan pedoman atau fungsi umum yang luas ya. Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat jumlah maupun mutu dari hasil kerja, dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja. Kemudian kita masuk kepada ahli utama. Ahli utama ini banyak ya melakukan kegiatan dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran ya, teknis khusus. Jadi harus memang menalarnya harus lebih tinggi ya. Jadi ahli utama ini tidak sembarang. Bisa jadi dia pengalamannya di atas 15 tahun sehingga dia memahami bahwasanya Allah bisa karena biasa ya. Jadi dia harus punya penalaran yang baik ya. Dan pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. Jadi dia udah bisa membuat satu working instruction ataupun SOP standard operation prosedur pekerjaan ya. Itu harus sudah bisa dilakukan oleh ahli utama ya. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. Jadi kalau misalnya dia ahli utama itu ada peraturan baru atau surat edaran baru dari Pak Menteri atau dari LPJK atau dari lembaga terkait, maka dia sudah bisa mengadopsi itu menjadi teknis ya, julis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada perusahaan tempat dia bernaung ya. Nah, itu dia. Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. Jadi ini hanya enggak hanya satu bidang dia kuasai, mungkin dia sudah memakai metode pengetahuan ilmu pengetahuan yang lebih baik ya. Kemudian melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi cakupannya luas, merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkret maupun abstrak. Kemudian melaksanakan pengelolaan kegiatan proses kegiatan dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu, kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok, dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Itulah tadi ahli utama ya. Next slide. Ya, ini persyarat-syarat khusus ya, persyaratan khusus jenjang kualifikasi. Baik itu ahli utama ya, persyaratan minimalnya lulusan S1 atau lulusan D4 dengan minimal 5 tahun, S1 terapan minimal 4 tahun. Kalau ahli media itu lulusan diploma 3 ya, lulus uji kompetensi minimal 2 tahun, untuk S1-nya minimal 3 tahun untuk D4. Untuk D3 minimal 5 tahun. Kalau ahli muda itu bisa lulusan D3, S1 minimal 1 tahun, D4 1 tahun, kemudian D3 minimal 3 tahun. Bagaimana terampil kelas 1? Kalau terampil kelas 1 lulusan D1 minimal 3 tahun, terampil kelas 2 lulusan SMK atau SLTA minimal 2 tahun. Kalau dia di SLTA itu karena tidak
jurusan sekolah menengah kejuruan, maka dia minimal 3 tahun. Bagaimana terampil kelas 3? Oh, itu lulusan SD, Bapak Ibu. Kalau SLTP bisa? Oh, bisa, minimal 2 tahun. Kalau SD, minimal 3 tahun. Nah, persyaratannya lulus uji kompetensi. Itu dia Bapak Ibu syarat-syarat khusus yang dibutuhkan untuk jenjang subkualifikasi. Ya, next slide. Ya, ketentuan peralihan juga begitu Bapak Ibu ya. Ini ada di review seluruh SKK ini bidang jasa konstruksi, kesesuaian persyaratan dalam SKK ini dengan Permen PU nomor 9. Kemudian revisi sesuai dengan Permen PU nomor 09. Paling lambat 1 tahun sejak diterapkan. Nah, inilah ketentuan-ketentuan peralihan. Menjadi perubahan itu paling lambat 1 Oktober 2013. Mengacu pada Peraturan Menteri PU nomor 9 tahun 2013. Maka penerbitan SK SKT oleh LPJK. Itulah masa ketentuan peralihannya. Next slide. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami sampaikan. Ya, terima kasih untuk Pak Bambang Trisukmono dan Pak Mori yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih. Semoga ke depan APNAS bisa melakukan webinar-webinar dalam peningkatan sumber daya manusia di APNAS ini. Terima kasih kami sampaikan, terima kasih admin APNAS semua, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih dan salam konstruksi.